Lapor kelas I2 jumlah 18, keterangan hadir lengkap, siap mengikuti perkuliahan. Sebelum mulai kegiatan perkuliahan, pimpin berdoa. Kerjakan. Kerjakan. Mengawali perkuliahan, berdoa dimulai. Selesai, istirahat tepat. Kan? Selamat pagi. Para pelajar sebagai peserta didik di pendidikan tinggi kepamungkaraan, maka materi kuliah pemerintahan desa dan pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis. Karena dengan belajar materi perkuliahan pemerintahan desa dan pembangunan, para pelajar nanti akan dapat mengerti bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan itu. Baik para pelajar, tentunya 2 pertemuan yang lalu sudah banyak materi pokok bahasan. Kemudian SOTK, pemerintahan desa. Maka tentu saja dalam menjalankan, mengoperasionalkan dalam kegiatan sehari-hari, ini perlu didukung oleh yang namanya perangkat desa. Tentunya pemahaman tentang perangkat desa menjadi penting. Oleh karena itu, bagaimana yang dimaksud dengan perangkat desa itu seperti apa? Oke, perangkat desa. Nah, untuk ini silahkan Praja Jasmine. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Praja Muda Putri Ratu Jasmine Salsabila Chandra, NPP 340124, asal pendaftaran Provinsi Bengkulu. Izin Pak, izin menjawab. Kalau berdasarkan Permendagri nomor 67 tahun 2017, didefinisikan bahwa perangkat desa adalah unsur pembantu yang membantu kepala desa dalam pembuatan kebijakan, dan juga sebagai unsur pendukung yang membantu kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri, Pak. Baik para pelajar, terima kasih. Para pelajar sudah memanfaatkan waktu belajar dengan baik, pemahaman mengenai pemerintahan desa, pemerintah desa, perangkat desa, SOTK, sampai dengan tugas peran dari Badan Permusyawaratan Desa. Tetapi para pelajar tentunya di dalam menjalankan, mengoperasionalkan untuk dapat memenuhi harapan, aspirasi dari masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, tentunya ini perlu mekanisme. Dalam mekanisme ini para pelajar di sini bagaimana partisipasi masyarakat? Yang partisipasi masyarakat ini perlu untuk diberikan wadah atau sarana. Maka itulah yang kemudian pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang lembaga kemasyarakatan desa. Mari kita mulai membahas tentang lembaga kemasyarakatan desa. Kita awali dari definisi atau pengertian lembaga kemasyarakatan desa, yaitu adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra dari pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Dari definisi ini, maka yang pertama adalah itu bagaimana pembentukannya. Kemudian yang kedua adalah sesuai kebutuhan. Siapa masyarakat desa? Kebutuhannya apa? Dan selanjutnya adalah merupakan mitra. Dalam hal apa? Dalam hal pemberdayaan masyarakat. Untuk apa perlu seperti ini? Karena dengan demikian nanti sudah representasi dari masyarakat dan kemudian dapat kebutuhannya apa, sehingga nanti dengan pemerintah desa sebagai penanggung jawab utama dari pemerintahan desa itu sendiri nanti akan sinkron, akan seiring sejalan dalam rangka terpenuhinya tujuan. Sebagai mitra, maka mitra ini tentunya ada nanti akan pengelompokan. Karena namanya kemitraan tentunya akan sesuai. Nanti yang generasi mudanya, siapa mitranya, yang generasi tua, siapa mitranya, ibu-ibu, siapa mitranya, dan lain sebagainya. Secara regulasi, lembaga kemasyarakatan desa ini karena dia merupakan bagian implementatif dari pemerintahan desa, maka dia diatur secara teknis itu melalui peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini karena apa? Karena peraturan Menteri Dalam Negeri ini dia nanti akan membina pemerintahan daerah.
pemerintah desa termasuk bagian dari pemerintahan daerah, yaitu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007. Ini bisa dengan mudah para pelajar download dan bisa dibaca sehingga secara detail itu bisa lebih dipahami. Pembentukan LKD tentunya memiliki peran yang sangat penting karena memiliki tujuan. Tujuan pembentukan LKD itu sendiri, para pelajar, tidak hanya satu tetapi ada beberapa yang terkait dengan masyarakat. Raja Samuel, Siap. silakan. Apa saja maksud dan tujuan daripada pembentukan lembaga kemasyarakatan desa? Silakan, Raja Samuel. Izin Pak, izin menjawab. Pembentukan LKD dimaksudkan untuk yang pertama meningkatkan pelayanan masyarakat, yang kedua meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, yang ketiga pengembangan kemitraan, yang keempat pemberdayaan masyarakat, yang kelima pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Izin Pak. Tujuan pembentukan yang pertama yaitu adalah peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat itu siapa? Tentunya masyarakat ini sangat majemuk, sangat kompleks. Mulai dari dilihat dari usia, umur. Ada yang berkategori mulai dari balita, anak-anak, remaja, orang tua sampai dengan lansia. Tentunya nanti wadahnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam konteks peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini semua dapat dilayani, dapat dibantu. Selanjutnya, tujuan pembentukan yang kedua adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat atau peran serta dalam pembangunan ini menjadi salah satu implementasi dari pembangunan itu. Asasnya adalah partisipatif. Masyarakat harus berpartisipasi. Dalam hal ini para pelajar, dalam kenyataannya, dalam realitanya, apakah kemudian semua masyarakat itu dengan sukarela berpartisipasi? Tidak. Selanjutnya adalah bagaimana pengembangan kemitraan. Di dalam pelaksanaannya, lembaga kemasyarakatan desa ini karena benar-benar berasal dari masyarakat, tentunya banyak keterbatasan, di mana dari kompetensi, dari keahlian, dari hal-hal yang ini kemudian perlu adanya kemitraan. Nah, siapa kemitraan itu? Biasanya para pelajar dikenal dengan nama atau istilah pentahelix. Siapa saja itu? Yaitu komponen-komponen yang dapat berperan serta dalam kegiatan ini, kegiatan yang membantu LKD. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah dengan program-programnya. Kemudian yang kedua adalah masyarakat itu sendiri punya inisiatif kegiatan apa. Selanjutnya swasta. Swasta yang memiliki usaha yang berhasil, mungkin dia punya perusahaan di situ, dia bisa membantu untuk menjadi mitra dari LKD. Selanjutnya yang keempat adalah akademisi atau perguruan tinggi. Nah, seperti IPDN misalnya, dia punya kewajiban moral untuk memberdayakan atau untuk ikut serta dalam sebagai mitra dari LKD. Seperti kita ketahui, kita ada 2 desa, ada desa Tampusu, desa Kasuratan, mereka punya LKD. Nah, IPDN disitulah bisa berperan, termasuk para pelajar. Dan yang kelima adalah media massa. Karena apapun kegiatan, itu peran media massa itu sangat penting. Publikasi sehingga diketahui oleh khalayak, sehingga mereka tahu ternyata pengembangan ataupun LKD itu tetap jalan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan pembentukan yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Di sini para pelajar, masyarakat itu adalah komponen yang kemudian sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek. Seperti kita ketahui dengan keterbatasan yang ada, maka ini kemudian biasanya perlu adanya komponen yang mendorongnya untuk bagaimana dia memiliki kekuatan, dia dapat mengembangkan, yaitu yang kemudian konsep inilah yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Kemudian pokok bahasan selanjutnya adalah tentang macam-macam LKD. LPMD, siapa itu LPMD? Yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Tim Penggerak PKK Desa.
Kemudian RT, RW atau dengan istilah lain di beberapa daerah berbeda. Selanjutnya Karang Taruna, dan berikutnya adalah Litmas atau perlindungan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Kenapa ada lembaga kemasyarakatan lainnya? Untuk mengakomodasi adanya kondisi yang berbeda-beda tadi itu. Dari berbagai macam lembaga kemasyarakatan desa yang ada, tentunya ini perlu dipahami kedudukannya seperti apa, tugas dan fungsinya bagaimana. Nah, kita awali dari yang pertama, yaitu tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang dikenal dengan LPMD. Raja Kesia, ya. Tolong dibacakan. Izin Pak, untuk tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu ada tugas yang pertama menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, yang kedua menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, yang ketiga melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Selanjutnya ada fungsi yang pertama penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, yang kedua penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh NKRI, yang ketiga peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, yang keempat, penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. Yang kelima, penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa partisipatif serta swadaya gotong royong masyarakat. Yang keenam, penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. Terima kasih Kesia. Untuk LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ini tentunya sangat penting kedudukannya. Karena apa? Karena keberhasilan dari pembangunan tentunya dengan pembangunan partisipatif masyarakat, untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat, maka yang paling tahu keadaan, kondisi, siapa? Di desa itu? Masyarakat yang paling tahu. Yang paling tahu kebutuhannya masyarakat itu sendiri. Kemudian disinilah dengan mereka tahu apa kebutuhannya, seperti apa yang prioritasnya misalnya, maka disinilah kemudian LPMD menjalankan tugas dan peranannya ini. Selanjutnya pembangunan itu sendiri suka tidak suka pasti akan lebih kepada bagaimana desa itu. Tentunya berbeda-beda, desa pertanian, desa yang mengandalkan perkebunan, mengandalkan sektor jasa misalnya, maka potensinya seperti apa. Sehingga dengan memahami potensi yang ada ini dapat diberdayakan, dapat digunakan untuk pembangunan. Selanjutnya, jenis macam LKD yang lainnya adalah disebut dengan TPPKK. Apa itu TPPKK? Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Artinya apa, para pelajar? Disinilah kemudian keluarga ini menjadi salah satu fokus. Ini juga sesuai dengan visi-visi pembangunan yang saat ini ke arah pembangunan sumber daya manusia, kependudukan ya, dan ini intinya keluarga. Bagaimana keluarga? Maka ini LKD yang kemudian menjadi sarana untuk ini adalah PKK ini, tim penggerak PKK. Era sekarang ini banyak masalah-masalah yang dihadapi, mungkin dari aspek kesejahteraan yang kurang, kemudian permasalahan-permasalahan keluarga, maka perlu adanya bimbingan dan motivasi. Seperti apa menyelesaikannya? Karena inilah adanya misalnya konseling. Kemudian bagaimana program kerja itu dapat dilaksanakan? Disinilah kemudian peran pemerintah desa, kepala desa, sekretaris desa maupun pejabat-pejabat terkait pemerintahan, pemberdayaan itu bisa mensupport dari tim penggerak PKK ini untuk kegiatannya, untuk didukung, untuk dibantu dan lain sebagainya. Ini juga nanti ada administrasinya. Semua kegiatan-kegiatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, salah satunya adalah melalui administrasi ini, tertib administrasi. Sehingga inilah yang kemudian peran dari pejabat penanggung jawab, yaitu kepala desa, menjadi sangat penting. Siapapun yang menjadi kepala desa, dia akan langsung berperan sebagai yang namanya ketua dewan penyantun.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari lembaga kemasyarakatan desa yang disebut dengan Karang Taruna. Karang Taruna itu merupakan wadah untuk pengembangan generasi muda. Generasi muda untuk dia bisa bertanggung jawab. Bisa bertanggung jawab, kemudian untuk dia juga dapat membantu untuk bagaimana kesejahteraan sosial dapat diwujudkan. Selanjutnya jenis macam lembaga kemasyarakatan desa yang berikutnya adalah Linmas, yaitu perlindungan masyarakat dengan tugas dan fungsi yang biasanya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat, oleh pemerintahan. Nah, biasanya kan ada kegiatan semacam keramaian, pasar malam, apalagi kalau di desa itu pernikahan, festival seni, budaya, gerak jalan, kayak olahraga bersama, pertandingan-pertandingan. Maka fungsinya tidak jauh dari itu. Kalau anggota Linmas biasanya membantu petugas kepolisian, mengatur lalu lintas. Apa saja yang bisa dilakukan oleh Karang Taruna? Menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial yang biasanya sederhana saja kalau di desa-desa itu. Mungkin pas ada kegiatan biasanya pemuda-pemuda itu nanti jual-jual kue, kemudian nanti membantu untuk intinya yang tidak perlu, misalnya ini dibiayai sehingga mengurangi pembiayaan. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini tentunya disesuaikan dengan kepemudaannya itu. Kira-kira kalau pemuda tertariknya biasanya apa? Bidang-bidang otomotif, apalagi digital, digital, fotografi, itu kadang-kadang usaha-usaha seperti itu perlu adanya pendidikan dan pelatihan. Bisa saja secara otodidak, tapi kalau keuntungannya, kalau pendidikan dan pelatihan apa keuntungannya? Dapatkan sumber yang langsung, kemudian ilmu pengetahuan praktis bisa dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan ini. Selanjutnya juga kesetiakawanan sosial, jiwa kebersamaan dan lain sebagainya, ini amat sangat relevan dengan kondisi pemuda saat ini. Ya, biasanya kan namanya anak-anak muda tidak terlalu peduli, apalagi biasanya ingin enjoy saja sesuai dengan ininya. Padahal mereka dengan usia yang ini sebentar lagi akan berkeluarga, akan bekerja, bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Nah, ini kalau tidak dari awal diberikan penanaman tanggung jawab, kemudian bekerja, itu nanti generasi muda tidak akan siap gitu. Mereka juga akan banyak menghadapi permasalahan. Permasalahannya apa? Ya, pada era sekarang bonus demografi, permasalahan utamanya adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan sulit di mana saja. Karena itu peran Karang Taruna ini, dia bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Tentunya tadi itu dengan segala macam program pemerintah, bantuan, kemudian bisa memberdayakan potensi, kemitraan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah yang langsung terkait dengan kegiatan pemerintahan itu sendiri, di mana pemerintah desa, kepala desa, pejabat-pejabat yang ada membutuhkan untuk dukungan bantuan yang bisa langsung operasional ke masyarakat, menjangkau langsung masyarakat. Nah, inilah kemudian dibentuk yang namanya rukun tetangga, rukun warga. Nah, ini pembentukannya melalui suatu mekanisme. Siapa yang ditunjuk, kemudian berapa tahun melaksanakan tugas, apa saja kewajibannya. Nah, ini biasanya terkait dengan hal-hal yang program pemerintah. Bagaimana menjalankan misalnya program kependudukan, administrasi kependudukan, seperti apa. Ini adalah tugas dari RT RW untuk membantu pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan yang ada dibutuhkan di lingkungan masyarakat. Banyak, karena namanya administrasi kependudukan akan selalu dinamis seiring sejalan ada peristiwa-peristiwa kependudukan
memasukkan yang namanya NTCR. Ada yang tahu NTCR? Nikah, talak, rujuk, cerai. Kemudian ada yang kemudian lahir, mati, pindah, datang dan sebagainya. Ini menjadi tugas dari para pejabat yang ada di level yang menjangkau langsung masyarakat. Selanjutnya, bagaimana kerukunan antar warga? Nah, ini biasanya sangat sensitif. Ada saja hal-hal yang terjadi, perkelahian, ada pertengkaran. Nah, ini biasanya langsung laporannya ke Pak RT, Pak RW, nanti didamaikan lagi. Ya, berikutnya yang tidak kalah pentingnya, Pak RT, Pak RW ini dia tahu kondisi masyarakatnya, kemudian dia nanti bisa memberi saran, kita bangun ini, perlu ini, dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau sudah namanya mau kerja bakti, mau gotong royong, biasanya yang dilaksanakan oleh Pak RT, Pak RW ini apa? Mengumumkan melalui pengeras suara supaya segera ikut, pagi ini ada kegiatan ini di masjid, di membersihkan saluran air dan lain sebagainya. Itulah untuk fungsi menggerakkan masyarakat. Dari berbagai jenis lembaga pemasyarakatan yang ada, salah satu yang kemudian menjadi ciri khas atau pembeda yang secara umum tadi biasanya ada di semua tempat. Tetapi yang berikutnya ini adalah lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk untuk mengakomodasi dari ciri khas desa itu sendiri, di mana di sini ada yang disebut dengan lembaga adat. Lembaga adat adalah lembaga yang mewadai atau melestarikan nilai-nilai adat dan budaya. Nah, ini beda-beda. Ada yang sedemikian dominan, ada yang masih dilestarikan, ada yang masih dalam proses pelestarian, didata lagi kesenian, peninggalan-peninggalan nenek moyang yang dulu mungkin masih dibiarkan, mau dirawat, mau ditertibkan kembali. Kemudian juga ada LKD yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya Pok Darwis. Ada yang tahu Pok Darwis? Kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini tidak semua desa kemudian punya, karena yang punya Pok Darwis atau kelompok sadar wisata biasanya yang memiliki potensi. Ya. Kalau tidak memiliki potensi, mau ada Pok Darwis nanti tidak jalan, bubar, tidak jalan. Tetapi jika ada potensi, ya ini kelompok sadar wisata. Kira-kira mitranya siapa mitranya? Kalau mau mengembangkan, ya dinas pariwisata. Dinas pariwisata nanti akan melatih, akan memberi bimbingan. Kalau dari perusahaan bisa membantu pengembangan pariwisata melalui Pok Darwis? Bisa. Mereka misalnya ada program CSR. Ada yang tahu CSR? Corporate Responsible Sosial. Jadi perusahaan ini punya tanggung jawab sosial. Mereka bisa membantu untuk biasanya itu bantuan dana, bantuan pelatihannya, kemudian sarana prasarana yang lain. Itu adalah terkait dengan lembaga adat dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Dengan demikian maka kebutuhan masyarakat, permasalahan-permasalahan di masyarakat dapat kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk bagaimana kegiatannya, sehingga peran dari LKDI dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat untuk membantu pemerintah desa dalam mewujudkan tujuannya. Baik para praja, untuk pokok bahasan ruang lingkup pembahasan dari materi tentang lembaga kemasyarakatan desa sudah jelas dari definisinya, kemudian kedudukannya, selanjutnya tujuan pembentukannya, kemudian tugas fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing LKD ini seperti apa. Ya, tentunya dari beberapa penjelasan tadi itu, mungkin dari pengalaman praja, mungkin dari membaca artikel yang sudah pernah dibaca oleh praja, ataupun pengalaman pribadi, ada hal-hal yang kemudian penjelasan tadi yang ini mungkin ingin lebih detail, lebih jelas atau seperti apa. Silakan para praja untuk dapat bertanya tentang materi, terkait materi. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, Praja Muda Ibu Diana Putri, NPP 340362, asal pendaftaran Kementerian Agama. Izin Bapak, izin bertanya, terkait pemaparan Bapak tadi saya jadi cukup penasaran. Sebenarnya sejauh mana
TPPKK itu terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa? Apakah sudah cukup partisipatif atau hanya sebatas ini? Demikian. Terima kasih. Kemudian pertanyaan tentang keberadaan dan peran dari TPPKK. Apakah hanya sekedarnya atau seperti apa? Para pelajar, IPDN Kampus Sulawesi Utara mendidik para pelajar yang program studinya adalah studi kependudukan dan catatan sipil. Di mana era saat ini pemerintah salah satu prioritas utama yang kemudian menjadi hal yang selalu disosialisasikan ke masyarakat adalah fokus kepada yang namanya pembangunan kependudukan. Dan intinya apa? Adalah bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Nah, para pelajar ketahui sendiri permasalahan yang ada, yang saat ini ada dua permasalahan, yaitu stunting, yang kedua adalah kemiskinan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu tidak semudah membalikkan tangan, tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar wacana, tetapi perlu aksi nyata. Nah, disinilah para pelajar kemudian pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat, dengan swasta, dengan perguruan tinggi dan media massa melalui program-program nyata itu perlu dukungan, termasuk salah satunya PKK. Karena PKK itu identik dengan ibu-ibu, identik dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian kebutuhannya apa, mulai dari bagaimana persiapan pernikahan, ibu hamil, vaksinasi, KB dan lain sebagainya. Jadi itu selalu dinamis. Dan pada era pembangunan kependudukan sekarang, peran itu demikian banyak, demikian penting karena keberhasilannya peran serta masyarakat sangat penting. Masyarakat ini berupaya kemudian dengan kerjasama pemerintah, program-programnya dijalankan dengan jelas, melibatkan pihak-pihak terkait dengan pemerintahan, dinas-dinas, kecamatan, mitra-mitra lain. Saat ini semuanya berfokus kepada pembangunan kependudukan. Jadi tim penggerak PKK kedudukannya saat ini sangat strategis sebagai pendamping, karena yang langsung mendampingi, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada posyandu, penyuluhan KB dan lain sebagainya itu dapat dijalankan, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dalam stunting, gizi, kemudian kemiskinan, kemudian usaha-usaha ekonomi, pemberdayaan yang ada dapat dilaksanakan. Baiklah para pelajar, hari ini pada pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang lembaga kemasyarakatan desa. Sekali lagi ini merupakan bagian dari materi kuliah pemerintahan desa dan pembangunan yang nantinya dari materi yang sudah ada ini pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya para pelajar nanti sudah akan mengarah bagaimana pemerintahan desa itu diselenggarakan, baik itu dengan administrasi desa, kemudian produk hukum di desa, pengelolaan keuangan, APBDes dan berikut-berikutnya. Jadi materinya selalu terkait, kemudian berkesinambungan, karena ini merupakan dasar yang baik bagi para pelajar yang nantinya akan bertugas di pemerintahan untuk dapat nanti memiliki kompetensi yang diharapkan dimiliki dan dapat berperan dengan baik. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Para pelajar sudah menunjukkan semangat, mudah-mudahan tetap dipertahankan dalam mengikuti pendidikan yang diikuti ini. Semoga berhasil. Terima kasih. Perkuliahan telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Setelah itu dapat menyesuaikan dengan agenda kegiatan selanjutnya. Kerjakan. Kerjakan. Mengakhiri perkuliahan, berdoa dimulai. Selesai, istirahat, tempat. Terima kasih.